من المجموعة الرابعة نريد أن نعرض عدة فصول في كتاب الخلاصة نور اليقين. اسمي فاطمة الزهراء وبجانبي اسمي شفاء العافية. اسمي Nurul Syafira. Ismi Muhammad Sultan Al-Hadis. Ismi Atifah. Ad-Darsul Awal Hijratul Habasyah Tsaniyah, yang artinya hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Ba'da dukhuli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi. Jadi Nabi dan kaumnya setelah masuk Asy-Sya'ba ke Syi'ib, amar memerintahkan, Nabi itu memerintahkan jami'al muslimina terhadap semua orang-orang muslim bil hijrati dengan berhijrah ilal Habasyati ke kota Habasyah, yang bahwa setelah Nabi dan kaum beliau itu masuk ke Syi'ib, maka Nabi itu memerintahkan kepada semua orang-orang muslim itu untuk berhijrah ke Habasyah, berjumlah sekitar yang laki-laki itu 73 orang dan yang perempuan itu sekitar 11 orang perempuan. Ada Susani khurujun Nabi minal hiswari, Nabi keluar dari kepungan. Bisa nanti pada tahun al-ashirati yang ke-10 minan nubuwati dari kenabian, tafaqul sepakat kaum satun 5 orang min asyrafi Quraisy dari orang-orang mulianya kaum Quraisy, fataqudu lalu mereka itu memutuskan as-syahifah pada lebaran. Jadi di tahun ke-10 ini 5 orang pemimpin kaum Quraisy itu bersepakat bahwa untuk membuat surat perjanjian. Fakharajan Nabi itu keluar, wa ma'ahu dan orang yang bersama Nabi minal hiswari dari pengepungan, ba'da setelah akatu hendak berdiam mereka isyarahi dari Syi'ib qariban saraya dekat mintalati sanawatin dari 3 tahun. Jadi Nabi dan para sahabatnya itu keluar dari kepungan sesudah mereka tinggal di Syi'ib selama 3 tahun. Ad-Darsul Tsalis Wafatul Khadijah Zuhadi Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna. Wafatnya Siti Khadijah, pernikahan dengan Saudah dan Aisyah. Fisanati dalam tahun al-ashirati yang ke-10 minan nubuwati dari kenabian. Wufiyati wafat as-Sayyidatul Khadijah, Sayyidah Khadijah, mahazina alaiha maka bersedih atas Siti Khadijah Rasul sallallahu alaihi wasallam husnan syadidan, dengan kesedihan yang sangat. Di annaha karenanya karena ia ada yuhibbuhu, dia mencintai, batamna mu'anhu dan mencegah dari Nabi azab Quraisy terhadap siksaan orang-orang Quraisy. Jadi pada tahun ke-10 kenabian Sayyidah Khadijah ini wafat, dan karena itu Rasulullah sangat bersedih dikarenakan Sayyidah Khadijah merupakan orang yang paling mencintai Nabi dan juga orang yang paling membela Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy. Fatazawwaja lalu menikahi ba'da setelah wafatnya Sayyidah Khadijah di Saudah dengan Sayyidah Saudah, ba'da setelah antuwfiya anha darinya wafat zaujuha suaminya. Wakana dan dia ada amanat ialah sungguh beriman billahi wa rasulihi pada Allah dan utusan Allah, wa khalafat dan berselisih aqribah pada para kerabatnya. Nah, kemudian setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasul itu menikah dengan Sayyidah Saudah yang telah ditinggal oleh suaminya. Nah, Sayyidah Saudah ini merupakan perempuan yang sudah masuk Islam terlebih dahulu dan juga berbeda dengan kerabatnya yang mengungsi Islam. Ad-Darsul Rabi'ah Al-Hijratu ila Thaifi, hijrah ke Thaif.
Lama ketika Ro'a melihat Ar-Rasulu siapa Rasul, istihanatu Quraisyin, pada meremehkannya kaum Quraisy bihi dengan Rasul, hajaroh maka berhijrah siapa Rasul disanati pada tahun al-ashirati yang ke-10 ila Taifi ke kota Taif ma'a Zaid bin Harisata bersama Zaid bin Harisah, wa tawajjaha dan menuju siapa Rasul ila Saqifi pada kaum Saqif, wa talaba dan meminta siapa Rasul minhum dari mereka Saqif nusratuhu terhadap menolong Rasul ala qaumihi atas kaumnya Rasul. Jadi ketika golongan orang-orang kaum Quraisy di sini itu semakin menjadi-jadi, Nabi itu memutuskan untuk berhijrah ke kota Taif ditemani dengan Zaid bin Harisah. Ad-Darsul Khamis, Isra'uhu wa Mi'rajuhu, Isra dan Mi'raj Nabi. Fisanati pada tahun Al-Hadiyata Asyara yang ke-11, akramahu memuliakan kepada Nabi Allahu siapa Allah bil Isra'i wal Mi'raji dengan Isra dan Mi'raj. Wal Isra'u maka adapun Isra, huwa ialah adapun Isra, tawajjuhun Nabi ialah menuju Nabi lailan di waktu malam, minal Masjidil Harami dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Aqsa. Pada tahun ke-11 Allah itu memuliakan Nabi dengan Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal Mi'raju adapun Mi'raj, huwa ialah adapun Mi'raj, su'uduhu ialah naiknya Nabi ilal alimi ke alam al-ulwi yang tinggi, wa fihi dan di dalamnya furidat diwajibkan as-sholawatu apa beberapa sholat al-khamsu yang 5, wa fi sobihatil lailatul Isra'i dan di waktu subuhnya malam Isra alamuhu mengajarkan kepada Nabi Jibrilu siapa malaikat Jibril, as-sholatu pada sholat, wa awqataha dan beberapa waktunya. Ketika Nabi melakukan Mi'raj pada naiknya Nabi ke alam yang tinggi, Allah itu memerintahkan kepada Nabi untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Dan di waktu paginya itu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang tata cara sholat dan waktu-waktu sholat. Bai'atul Aqabatil Ula, bai'at Aqabah yang pertama, Fisanati pada tahun Al-Thaniyata Asyarata yang ke-12, Rajimah datang Ibna Asyaros, siapa Ibna Asyaror 12, Rajulan, apanya Rajulan, orang laki-lakinya Minarabil Madinati, dari orang-orang Arabnya kota Madinah. Fajtami'u, lalu berkumpul siapa mereka di Rasuli dengan Rasul Anjala Aqabati ketika di Aqabah. Al-Ula yang pertama, wabaya'u dan berbaiat siapa mereka ala Islami atas agama Islam disyuruti dengan beberapa syarat. Jadi di tahun ke-12 itu datanglah 12 orang laki-laki dari orang Arab Madinah. Mereka itu berkumpul dengan Rasulullah di kota Aqabah pertama dan bersumpah setia untuk penyiaran Islam dengan beberapa syarat, di antaranya yaitu ala Allah yusyriku, yaitu agar tidak menyekutukan siapa mereka billahi pada Allah syai'an pada sesuatu, wala yasriku dan tidak mencuri siapa mereka, wala yasnu dan tidak berzina siapa mereka, wala yaqtulu dan tidak membunuh siapa mereka, auladamu pada anak mereka, wala yatu dan tidak mengerjakan siapa mereka, dihutani dengan kebohongan, yaftarunahu yang berbuat dusta siapa mereka, baina aydihim di antara tangan-tangan mereka, wa arjulihim dan kaki-kaki mereka, wala yarasu dan tidak bermaksiat siapa mereka, fima'rufin dalam kebaikan, fatin awfu lalu jika memenuhi siapa mereka, falahu maka ialah bagi mereka al-jannatu pun surga, yaitu syaratnya tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri, berzina, membunuh anak-anak mereka, tidak melakukan kebohongan yang mereka buat-buat di antara beberapa tangan dan kaki mereka, dan juga tidak boleh durhaka gitu pada kebaikan. Nah, jika mereka memenuhi maka bagi mereka itu surga. Lalu yang kedua al-aqabah tsaniyatu, bai'at Aqabah yang kedua,
dan dari dua perempuan dari kota Madinah. Fabayau lalu berbaikat siapa mereka Rasulullah pada Rasul Al-Aqobah ketika Al-Aqobah Al-Thaniyah yang kedua ala ayyabudu agar menyembah siapa mereka Allah pada Allah wala yusyriku dan tidak menyebutkan siapa mereka dengan Allah syai'an pada sesuatu wa ayyamna'u dan harus mencegah siapa mereka Rasulullah pada Rasul idza hajaru apabila hijrah siapa Rasul ilaihim pada mereka itu bersumpah setia pada Rasulullah saat Baitul Aqabah yang kedua bahwa mereka itu akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, tidak menghalangi Rasul jika beliau itu berhijrah ke tempat mereka. Lalu hijratul Mustafa, hijrahnya Rasulullah. Tawajjaha menghadap Rasul siapa Rasul ila Abi Bakrin pada Abu Bakar wa a'lamahu dan memberitahukan siapa Rasul pada Abu Bakar diambilahi dengan perintah Allah lalu pada Rasul fasa'alahu lalu bertanya pada Rasul Abu Bakrin siapa Abu Bakrin Abu Bakar as-suhbata pada menemani faqala lalu menjawab siapa Rasul Naam, ya. Kemudian hayya'a menyiapkan siapa keduanya ini pada dua kendaraan misalkan lima untuk perjalanan keduanya wa'a'royaduma dan memberikan siapa keduanya didalilin pada penunjuk jalan mahidin yang pandai. Jadi Rasulullah itu menemani Abu Bakar dan memberitahu kabar tentang perintah Allah kepada Rasul. Lalu Abu Bakar itu meminta Nabi untuk menemani beliau. Keduanya itu menyiapkan dua kendaraan untuk perjalanan dan mempercayakan kendaraan itu kepada seorang penunjuk jalan yang mahir. Wa'amaru dan memerintahkan siapa keduanya ayat jika akan datang siapa dia diima dengan membawa keduanya pada talaki layani setelah 3 beberapa malam ila mawali tawin pada 2 ekor. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar ini sepakat untuk berhijrah dan keduanya itu menyiapkan kendaraan. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, mereka itu tidak mengetahui hal tersebut. Hingga Nabi dan Abu Bakar itu sampai di Gua Hiro dan beliau berdua bersembunyi di sana. Sanatul ula minal hijrah. Di sanatul ula minal hijrah bana Rasulullah asyarifah wa qad amil. Di sanati di dalam tahun ula yang pertama minal hijrati dari masa hijrah bana membangun Rasulullah Muhammad masjid syarifah yang mulia qad amila dan sungguh lakukan fihi di dalamnya membangun masjid binaslihi dengan sebelumnya tiba untuk memberi semangat al-muslimina kepada orang muslim bil amali di dalam amal wafiha dan di dalam kalimat yang pertama syarikat azanu syarikat azan di dalam kita untuk mengenalkan apa azan al-mufilah kepada orang yang lalai wajah dan mengingatkan syarikat kepada orang yang lupa yang guna agar al-bijri ma'ruf kumpul hanya mereka wajah bilal dan menambah siapa bilal di adan dan subahi di dalam adhan subuh as-salatu khairun minan naum marrataini 2 kali fawaqo lalu mengikuti alaiha atas tambahan Rasulullah SAW Maka Rasulullah dan ada Rasulullah yang menyuruh di fajri Ramadan di dalam waktu fajar bulan Ramadan diadai dengan 2 kali adzan. Awal guna adapun yang pertama juga berlaku yang memakan hari yang pertama di dengan adzan al-wafiruna kepada orang-orang yang lain hatta sehingga yatanabbahu siapa mereka lisahuri untuk sahur asani dan ada yang kedua disolati untuk sholat wakana dan ada jumu'ati ada Jumat wahid dan satu min akhir Rasuli dari Rasulullah SAW tidak mati Abu Bakar sampai ke Khalifah Abu Bakar wa Umar dan Umar awal itu dan adapun adzan pertama ida
masjidi, di atas pintu masjid. Wazada dan Aba Usmanu Sayyidina Usman Al-Adan Sania yang kedua bisa bagi kasratin nas dengan sebab banyaknya manusia. Jadi tahun pertama setelah Hijriah baginda Rasulullah membangun masjid yang mulia dan beliau bekerja sendiri. Hal itu dilakukan agar memotivasi orang-orang Islam dalam bekerja. Dan pada tahun tersebut terdapat dengan syariat azan untuk mengingat orang yang lupa dan lalai agar perkumpulan itu menjadi merata. Dan sahabat Bilal menambahkan lafaz as-salatu khairun minan naum sebanyak 2 kali dalam azan sholat subuh, dan Nabi pun menyebutnya. Dan Nabi menyuruh di pada bulan Ramadan dengan 2 azan, dan pertama untuk mengingatkan orang-orang yang lupa sehingga mereka sahur, dan yang kedua untuk sholat. Dan azan Jumat di masa Nabi hanya 1 kali sampai pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Azan yang pertama jika imam duduk di atas mimbar, dan azan dilakukan di pintu masjid. Dan Sayyidina Usman menambah azan yang kedua sebab banyak tamaknya. Suatu Ghatafan, perang Ghatafan. Haraja keluar ar-rasulu, siapa Rasulullah, ila ghazwatil Ghatafan, pada perang Ghatafan, limuharabati A'rabin, untuk memerangi orang-orang Arab. Ar-radu, yang menghendaki siapa mereka orang-orang Arab. Al-gharata, kepada menyerang alal Madinah, atas Madinah. Jadi Rasulullah berangkat dalam perang Ghatafan untuk memerangi orang-orang Arab yang hendak menyerbu kota Madinah. Falamma, maka ketika sami'u, mendengar siapa mereka, bihurujir rasuli, dengan keluarnya Rasulullah, harabu, maka berlari siapa mereka, ila ra'usil jibali, kepada puncak-puncak gunung, khaufan, karena takut, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW berangkat, maka mereka lari ke puncak-puncak gunung karena takut kepada orang Islam. Wahadasa, dan terjadi anna Rasulullah, apa bahwasanya Rasulullah naza'a, ialah mencabut siapa, saubahu, kepada bajunya, liyujaffifah, agar mengeringkan siapa pada min matorin, dari hujan, balalahu, yang membasahi, wartaha, dan beristirahatlah siapa tahta sajarotin, di bawah pohon, wal muslimuna, adapun orang-orang muslim, mutafarriquna, ialah berpisah, yaitu dan pada waktu itu Rasulullah SAW melepaskan bajunya untuk dijemur karena basah kehujanan, sambil beristirahat di bawah pohon, sedangkan bala tentara Islam pada waktu itu semua berpisah. Faro'ahu, maka melihat kepada A'rabiyu, siapa orang Arab, asmuhu, yang adapun namanya Dujurun, ialah Dusur. Fa'aqobala, maka menghadap siapa, ilaihi, kepada, bisyaifihi, dengan pedangnya, hatta, sehingga, waqofa, berhenti siapa, ala roksih, atas kepalanya, waqola, dan berkata siapa, man, adapun siapa, yang na'uka, ialah akan menghalangi siapa padamu, minni, dariku, ya Muhammad, wahai Muhammad. Fakala, maka bersabda ar-rasulu, siapa Rasulullah, Allahu Allah, wa asoba, maka menimpa ar-rajula, kepada Dusur, haibatun, apa rasa takut, wa khaifun, dan ketakutan, fasakoto, maka terjatuh, as-saifu, apa pedang, min yadihi, dari tangannya, fatana walahu, maka mengambil kepada pedang, ar-rasulu, siapa Rasulullah, waqola, dan bersabda, man, adapun siapa, yamna'uka, ialah menghalangi kepadamu, minni, dariku, ya Dusur, wahai Dusur. Faqola, maka berkata siapa, la ahada, tidak ada seorang pun, fa'afa, maka maafkanlah, anhu, dari ar-rasulu, siapa Rasulullah, fa'aslama, maka masuk Islam siapa,
wada'a dan mengajak siapa qaumahu kepada kaumnya lil islami untuk Islam, yang artinya seorang Arab bernama Du'sur menghadap Nabi sambil menghunus pedangnya sehingga berdiri dekat kepada beliau dan berkata, siapakah yang akan mencegahku dari perbuatanku ini wahai Muhammad? Beliau menjawab, Allah. Setelah mendengar jawaban itu, Du'sur gemetar dan takut hingga jatuhlah pedang dari tangannya. Lalu Rasulullah mengambil pedang itu sambil berkata, siapakah yang bisa mencegahku dari perbuatanku ini wahai Du'sur? Ia menjawab, tidak ada seorang pun. Rasulullah lalu mengampuninya dan akhirnya dia masuk Islam serta mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Wahawala dan merubah Allahu siapa Allah qalbahu pada hatinya min adawatir rasuli dari memusuhi Rasulullah wa jam'in nas. Wassalamu